Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifun Hasna dengan NIM 2010711004 dari Prodi Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Nah, kali ini kita akan nge-review lagi. Yang akan kita review kali ini adalah sebuah novel dengan judul Siti Nurbaya. Nah, tahun terbitnya itu di Balai Pustaka tahun 1922 yang dikarang oleh Marah Rusli. Nah, untuk biografi pengarangnya, Marah Rusli mempunyai nama lengkap Marah Rusli bin Abu Bakar yang dilahirkan di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 7 Agustus 1889. Nah, untuk novel ini tuh berkisah tentang cinta antara Siti Nurbaya dengan kekasihnya Samsul Bahri. Siti adalah anak seorang bangsawan Baginda Sulaiman, dan sedangkan Samsul adalah anak pembesar bernama Sultan Mahmud Syah. Nah, pengakuan cinta mereka baru muncul saat Samsul hendak pergi ke Batavia. Tokoh lainnya bernama Datuk Maringgi. Ia adalah seorang yang terpandang di desanya. Ia menyimpan rasa dengki atas keberhasilan ayah Siti. Ia kemudian berbuat jahat dan menjatuhkan usaha Baginda dan membuatnya bangkrut tak berdaya. Dengan maksud yang licik, Datuk Maringgi meminjamkan uangnya kepada Baginda Sulaiman. Nah, berkat pinjaman tersebut, Datuk Maringgi tersebut usaha dagang Baginda maju. Namun sayang, rupanya Datuk Maringgi menjadi iri hati. Nah, dengan dagangan yang dicapainya Baginda Sulaiman ini dengan seluruh orang suruhannya, yaitu pendekar 5, pendekar 4, dan lain sebagainya, Datuk Maringgi memerintahkan untuk membakar toko Baginda Sulaiman, dan toko tersebut pun habis terbakar. Akibatnya Baginda Sulaiman jatuh bangkrut, sedangkan Datuk Maringgi di tengah musibah tersebut, ia menagih hutangnya kepadanya. Jelas, tentu saja Baginda Sulaiman tidak mampu membayarnya. Hal ini memang sengaja dilakukan oleh Datuk Maringgi sebab dia sudah tahu bahwa Baginda Sulaiman tidak mampu membayarnya. Dengan alasan hutang tersebut, Datuk Maringgi langsung menawarkan bagaimana kalau Siti Nurbaya, putri Sulaiman, dijadikan istri Datuk Maringgi. Namun diterima, maka hutangnya lunas. Dengan terpaksa dan berat hati, akhirnya Siti Nurbaya diserahkan menjadi istri Datuk Maringgi. Waktu itu Samsul, kekasih Siti, sedang menuntut ilmu di Jakarta. Namun begitu Samsul tahu bahwa kekasihnya diperistrikan oleh orang lain, hal tersebut ia ketahui dari surat yang dikirim oleh Siti kepadanya. Cintanya yang menggebu-gebu kepadanya kandas. Begitupun dengan Siti Nurbaya sendiri. Hatinya pun begitu hancur pula yang kekasihnya dalam kandas akibat petaka yang menimpa keluarganya. Tidak lama kemudian ayah Siti Nurbaya jatuh sakit yang menimpa begitu beruntun, dan kebetulan Samsul sedang berlibur sehingga ia punya waktu untuk mengunjungi keluarganya di Padang. Di samping kepulangannya ke kampung waktu liburan, karena rindunya kepada keluarga, sebenarnya ia juga hendak mengunjungi Siti Nurbaya yang sangat ia rindukan. Ketika Samsul dan Siti sedang duduk di bawah pohon, tiba-tiba muncul Datuk Maringgi di depan mereka. Datuk Maringgi begitu marah melihat mereka berdua yang sedang duduk bersenda gurau, sehingga Datuk Maringgi berusaha menganiaya Siti. Samsul tidak mau membiarkan kekasihnya dianiaya, maka Datuk Maringgi dipukul hingga terjerembab jatuh ke tanah. Karena saking kagetnya dan takut, Siti berteriak keras hingga terdengar oleh ayahnya di rumah yang sedang sakit keras. Mendengar teriakan anak yang dicintainya, ia berusaha bangun, namun karena ia tidak kuat, ayah Siti kemudian jatuh terjerembab juga di lantai, dan rupanya ia juga membuat nyawa Baginda Sulaiman melayang. Karena kejadian itu, Siti dan Datuk Maringgi diusir karena dianggap telah mencoreng nama baik keluarga dan adat istiadat. Siti kembali ke kampungnya dan tinggal bersama Bibin. Sementara Samsul yang ada di Jakarta hatinya hancur dan penuh dendam kepada Datuk yang merebut kekasihnya Siti Nurbaya dan menyusulnya ke Jakarta. Tetapi Siti Nurbaya diselamatkan oleh seseorang yang telah memegang bajunya sehingga ia tidak jadi jatuh ke laut. Nah, rupanya walaupun ia selamat dari mara bahaya tersebut, akan tetapi bahaya berikutnya telah menunggunya di daratan. Setibanya dia di Jakarta, Siti Nurbaya ditangkap polisi karena surat telegram Datuk Maringgi yang memfitnah Siti bahwa dia ke Jakarta itu dengan membawa emas atau hartanya. Nah, Samsul berusaha keras menolong kekasihnya agar pihak pemerintah mengadili Siti di Jakarta, bukan di Padang, seperti permintaan Datuk Maringgi. Namun usahanya sia-sia, pengadilan tetap akan dilaksanakan di Padang karena tidak terbukti bersalah. Akhirnya Siti Nurbaya bebas. Belum puas, Datuk Maringgi menyuruh seseorang meracuni Siti Nurbaya yang mengakibatkan Siti meninggal. Hal ini mengakibatkan ibu Samsul sedih dan ikut meninggal.
Samsul yang mengetahui bahwa tersebut sangat sedih dan mencoba bunuh diri juga, namun ia berhasil diselamatkan. Beberapa waktu kemudian, Samsul yang sudah naik pangkat menjadi letnan dikirim pemerintah Belanda ke Padang untuk memberantas para pengacau yang ada di daerah Padang. Para pengacau itu rupanya salah satunya adalah Datuk Maringgi, maka terjadilah pertempuran sengit antara orang-orang letnan yang bergelar dengan orang-orang Datuk Maringgi. Letnan Mas berduel dengan Datuk Maringgi. Datuk Maringgi dihujani peluru oleh Letnan Mas. Namun sebelum itu Datuk Maringgi telah sempat melukai Letnan dengan pedangnya. Datuk Maringgi meninggal di tempat itu juga, sedangkan Letnan dirawat di rumah sakit. Sewaktu di rumah sakit, sebelum ia meninggal dunia, ia meminta agar dipertemukan dengan ayahnya untuk meminta maaf atas segala kesalahannya. Ayah Samsul juga sangat menyesal telah mengata-ngatainya tempo dulu, yaitu ketika Samsul memukul Datuk Maringgi dan mengacau keluarga orang yang sedang melanggar adat istiadat dan memalukan itu. Nah, setelah berhasil bertemu dengan ayahnya, Samsul pun meninggal dunia. Namun, sebelum meninggal, ia meminta kepada orang tuanya agar nanti dikuburkan di Gunung Padang, dekat kekasihnya Siti Nurbaya. Nah, permintaan tersebut dikabulkan oleh ayahnya. Dan disitulah kedua kekasih ini bertemu dan akhirnya bersama untuk selama-lamanya. Karena perasaan sedih yang dialami oleh ayah Samsul, akhirnya ayah Samsul mengikutinya setelah keesokan harinya Samsul dikuburkan. Nah, itulah sedikit review kita tentang novel Marah Rusli yang berjudul Siti Nurbaya. Nah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.